Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan di segmen kedua ini kita akan mendengarkan tentunya penjelasan dari Tuan Guru Bajang yang hadir alhamdulillah pada kesempatan kali ini. Tuan Guru, ya, sekali lagi izinkan saya mengulang pertanyaannya ya yang tadi silakan. Belum sempat bergabung. Bagaimana dengan di dalam Al-Qur'an ada ayat yang menyebutkan fawailul lil musallin. Di surah Al-Maun dikatakan celakalah orang yang sholat gitu. Jika mereka tidak mau berbagi. Bisa sampai seperti itu atau bagaimana? Mungkin pas saya bertanya kepada Tuan Guru karena beliau dokternya juga tafsir Quran juga. Sama kayak Pak Prof. Sama kayak Pak Profesor. Betul. Ya. Silakan dokter. Baik, terima kasih David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal yang sama-sama kita hormati, guru kita, Mas David, dan para pemirsa Metro TV dimanapun. Dan ya harapannya seperti harapan kita semua yang mudah-mudahan bisa terus memberikan pencerahan ya ilmu pengetahuan dan hal-hal baik untuk bangsa kita. Saya setuju sepenuhnya ya dan menggarisbawahi beberapa hal yang disampaikan oleh guru kita tadi Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar tentang kepedulian ya, kesediaan untuk berbagi. Nah kalau kita tarik akarnya ke sesuatu yang katakanlah sesuatu yang paling utama dalam Islam ya, bagaimana Al-Quran bicara tentang kepedulian. Kita bisa tarik misalnya sangat sering ya di dalam Al-Quran itu iman disebut dengan amal soleh. Dan Nabi sendiri mengatakan al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu di dalam dadamu, tapi mesti terwujud loh dalam keseharianmu. Nah, apa wujud dari iman itu? Nah, salah satu wujud yang nyata dari iman itu adalah kepedulian. Dan benar seperti yang disampaikan Bapak Profesor Nasaruddin tadi, bahwa kepedulian itu sangat penting dalam Islam. Bahkan kalau kita lihat, sebenarnya kepedulian dalam Islam itu tidak simptomatik ya. Kasus per kasus ya, tapi dia sistemik. Artinya diletakkan mulai dari salah satu rukun Islam, ya, zakat misalnya, itu kan betul-betul merupakan wujud nyata ya dari apa yang beliau sebut tadi kesediaan untuk berbagi. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis was-shadaqatu burhan, gitu kan. Kalau sholat itu cahaya, ya, maka zakat, sedekah, berbagi itu bukti nyata yang tak terbantahkan. Nah, kalau kata ulama sih di situ juga ada makna implisit ya. Dalam tanda kutip teguran atau sindiran. Kadang orang lebih mudah berritual diajak sholat daripada diajak berbagi. Maka di situ disebutkan was-shadaqatu burhan. Nah, karena itu bisa kita simpulkan ya secara sederhana dari ayat-ayat Al-Quran yang banyak, termasuk yang David sampaikan tadi. Ketika bicara tentang pendusta agama, ternyata rata-rata itu adalah karena tidak peduli. Tidak peduli kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dan tidak memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan. Itulah pendusta agama di dalam Al-Ma'un. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kepedulian itu berbanding lurus dengan kadar keimanan kita. Yang diajarkan kita tuh universal, ya. Dan itu memang sesuatu yang berulang kali disampaikan dalam Al-Quran. Ya. Kan Al-Quran itu ketika menjemput misalnya tentang al-jar, kan disebutkan al-jarizil qurba wal-jaril junubi. Al-jaril junubi itu bisa dia muslim, bisa non-muslim, yang penting tetangga. Jadi kita tidak pilih-pilih agamanya apa kalau kita mau nolong orang. Iya, tetangga, orang yang membutuhkan, berikan dia bantuan. Ya. Dan itu bagian dari bukti nyata keimanan. Dan dalam ayat itu kan satu nafas ya kan. Ya. Untuk menyembah Allah, la tusyriku bihi syai'an, wa bil walidain ihsanan, wa bidzil qurba, wal yatama, wal masakin, wal jaril junubi, was sahbi bil jambi, dan seterusnya.
Jadi spektrum kepedulian dalam Islam itu diperluas seluas-luasnya. Terima kasih banyak Tuan Guru. Prof, tadi Prof sudah menjelaskan, Tuan Guru Bajang juga sudah menjelaskan juga. Sekarang jadi ada sebuah pertanyaan baru ini, Prof. Bagaimana caranya kita nih untuk bisa meningkatkan kepedulian? Kenapa? Karena sekarang yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Sekarang eranya teknologi, Prof. Kita lebih tahu orang yang ada di mana, tapi tetangga kita susah, kita nggak paham. Gimana caranya buat kita bisa meningkatkan kepedulian? Silakan, Prof. Iya. Jadi kesediaan berbagi apa? Siap. Tentunya berbagi energi positif ya. Kan? Siap. Kalau ada kesediaan berbagi energi positif, berarti kita juga harus ada mafhum kebalikannya ya kan. Ya. Kita nggak boleh menebarkan energi negatif ya kan. Jadi kalau kita membocorkan rahasia orang, membicarakan aib saudara sendiri, itu kan berbagi tapi negatif. Nah itu yang nggak benar. Yang harus kita di-share itu adalah energi positif itu. Kalau ada perintah untuk men-share energi positif, maka tentu ada larangan untuk men-share energi negatif, yang sifatnya negatif. Tapi kita juga tidak boleh mendiamkan energi positif untuk tidak kita bagikan. Ya kan? Mendiamkan sebuah kebenaran, kebaikan, itu iblis bisu. Tapi terlalu banyak berbicara sampai bohongnya juga banyak, itu iblis cerewet. Jadi kita jangan jadi iblis bisu, jangan juga jadi iblis cerewet. Iya, Masya Allah. Prof, tadi gini Prof, seringkali Prof, karena kesibukan kita sehari-hari ya Prof, untuk bisa berinteraksi dengan orang rumah itu susah. Apalagi kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita gitu Prof. Ada perintah sholat berjamaah di masjid. Tetapi kadang selesai sholat berjamaah juga kita langsung pulang gitu kan. Apalagi sekarang di masa-masa COVID seperti ini jadi tantangan tersendiri bagi kita umat Islam untuk bisa lebih merapatkan barisan dan menengok kiri kanan dan membagi energi positif itu. Ya, berjamaah itu kan dua dimensi ya. Berjamaah secara fisik, tapi juga berjamaah dalam dimensi batin. Masya Allah. Ya, kalau kita lihat di dalam buku-buku tasawuf ya, meeting itu, perjumpaan itu kan tidak mesti harus secara visual ya. Merindukan anak yang di luar negeri, itu sama dengan mengetuk pintu batinnya anak kita di sana itu. Ya. Juga sama sebaliknya, seorang anak kita di Mesir mendoakan kita di Indonesia, yang bersangkutan itu mengetuk pintu batinnya. Ya, kalau dia tidur mungkin dalam bentuk mimpi anaknya datang. Ya. Nah, perjumpaan spiritual seperti ini juga bisa dianggap sebagai bagian daripada jamaah itu sendiri. Ya. Bahkan kadang-kadang kita berjamaah, tetapi batinnya kemana-mana. Nah, hemat saya, sholat berjamaah itu bukan hanya secara fisik harus berjamaah. Ya. Tetapi kan di situ ada komandonya kan, ada imamah. Jadi ada imamnya yang berwibawa, ada makmumnya yang santun, ada konsep yang mengatur antara imam dan makmum. Ya, jadi ada suasana kebatinannya kan. Jadi imam itu kan dari alif mem bahasa Hebrew sebetulnya itu asalnya, lalu membentuk bahasa menyeberang menjadi bahasa Arab, ummi. Umi itu kan cinta kasih unconditional love itu kan. Nah jadi konsep berjamaah itu ada rasa kasih sayang, ummi, tulus. Ada imam yang berwibawa, ada makmum yang santun, ada konsep kepemimpinan yang mengatur antara keduanya. Ada hadis Nabi kan, yang paling sedekah yang paling bagus itu adalah dilakukan tangan kanannya tapi tangan kirinya nggak tahu. Ya, ada dua hadisnya tuh yang sangat populer dalam masyarakat kita. Nah jadi tidaklah termasuk orang yang berbagi kalau lebih dominan itu promosinya. Jadi berbagi itu benar-benar didasari oleh sebuah ketulusan. Kalau berbagi tidak dengan dasar ketulusan,
itu tidak berkah dalam bahasa agamanya kan. Kan tidak kita, ikhlas gitu ya. Iya, kita kan yang cari berkah, bukan mencari banyaknya, bukan mencari besarnya, bukan mencari panjangnya, tapi yang kita cari itu berkahnya. Syukur-syukur kalau banyak dan berkah, panjang dan berkah, besar dan berkah kan. Tapi kalau kita mau disuruh pilih, the only one choice yang harus kita pilih ya kita pilih berkahnya. Apa artinya besar kalau nggak berkah ya kan? Maka itu kalau ingin mencari berkah, al-barakatu fil jamaah. Energi itu kan terletak pada sinergi. Ya, al-barakah itu kan energi. Jamaah itu kan sinergi. Jadi tidak ada energi tanpa adanya sinergi. Al-barakatu fil jamaah. Itu mungkin bahasa fisika ya, tapi energi itu terletak pada sinergi. Tanpa sinergi nggak ada energi. Negatif positif ini kalau nggak sinergi itu mati lampu kan. Itulah berkah. Baik, Prof. Kita akan lanjutkan lagi. Tuan Guru ada satu pertanyaan, izinkan saya lempar ke Tuan Guru ini pertanyaannya. Waktu Tuan Guru menjadi pemimpin sebuah wilayah, artinya ini dialami hampir semua pemimpin. Pasti ada angka kemiskinan. Gitu. Nah, ada merasa apa yang harus saya lakukan. Gitu. Sedangkan di dalam Islam itu ada instrumen-instrumen yang bisa mendukung untuk bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan ini untuk bisa lebih peduli? Artinya kalau secara sendiri mungkin sulit, tapi kan harus kolektif. Jawabannya sesaat lagi, tetap di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Tuhibba li akhi bima yuhibbu li nafsi. Ketika sudah ada mahabbah, maka kita ingin orang dapat kebaikan sama seperti kita ingin dapat kebaikan.